بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pembahasan kita dalam bab yang sebelumnya yaitu al-kaba'irus tsalits, dosa besar yang ketiga adalah as-sihr, melakukan perbuatan sihir, yakni sihir yang mengandung unsur kerjasama dengan makhluk halus atau dengan jin. Kemudian kaba'ir rabi', kita juga sudah mengambil sedikit. Dosa besar yang keempat yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Meninggalkan salat dengan alasan apapun. Jadi harus difahami bahwa meninggalkan dosa besar, meninggalkan salat termasuk dosa besar, apapun alasannya, kecuali kalau itu syar'i seperti wanita haid. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama, apanya ya kawan? Yang diperselisihkan oleh para ulama itu apa? Tentang orang yang meninggalkan salat, kafir atau tidak kafir. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau masalah vonis dosa besar, itu sudah jelas bahwasanya tarikus shalah, bahwa meninggalkan tarkus shalah, bahwa meninggalkan salat adalah kabiratun minal kaba'ir, dosa besar. Jadi sekali lagi yang diperselisihkan oleh para ulama adalah masalah kafir atau tidak kafirnya, yang kemudian sebagian ulama merinci antara orang meninggalkan salat karena sengaja dengan orang yang meninggalkan salat takasulan karena malas wa tahawunan atau meremehkannya. Qala rahimahullah, kita sudah membaca beberapa ayat, beberapa hadis tentang bab ini, tarkus shalah. Wa anhu, riwayat yang ke-30 sekarang. Dan darinya, Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, ama innahu la hadda li ahadin fil islami adha'a as-salah. Ketahuilah bahwa tidak ada bagian seorang pun dalam Islam bagi siapa saja yang meninggalkan salat. Maknanya kalau Anda mengaku muslim tapi Anda tidak salat, maka berarti tidak ada lambang Islammu sama sekali. Karena Islam itu adalah, salat itu adalah rukun Islam. Maka kata Umar bin Khattab, la hadza li ahadin. Kalau orang tidak menunaikan salat lalu dia mengaku muslim, enggak ada lambang keislaman sama sekali. Bedanya apa dengan orang kafir? Kalau orang kafir enggak pernah salat, kamu kalau cuma sekedar tulisan enggak, yang membedakan adalah menunaikan salat. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, berkata Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, man taraka as-salata faqad kafar. Wa qala Ayyub as-Sakhtiyani mithla dhalik, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan seperti demikian pula ucapan Imam Ayyub as-Sakhtiyani. Ini mereka termasuk ulama-ulama yang tidak merinci orang yang meninggalkan salat.
kafir secara mutlak mereka, vonis. Iyadan billah. Nabi Ismail, nabi para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Jadi salat ini adalah syariatnya para anbiya zaman terdahulu. Zaman terdahulu sudah ada syariat salat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam salat. Nabi Zakaria, Maryam juga salat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, Zakaria sedang salat di mihrabnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah syariatnya para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Warawal al-Jurairi an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal, mereka tidak beranggapan satu pun amalan, tarkuhu kufrun ghairas salah, meninggalkannya kufur selain salat. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa akhrajahu at-Tirmidzi duna dzikri Abi Hurairah. Yani kata Abu Hurairah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandangan bahwa satu-satunya amalan Islam yang kalau ditinggalkan kufur adalah meninggalkan salat. Kenapa? Karena ini kan salat ini kan syiar zahir. Orang meninggalkan zakat, ketahuan enggak kira-kira? Ada orang kaya enggak zakat, ketahuan enggak? Antum bagaimana caranya? Ada orang apa karena enggak ngasih antum? Jadi kalau ada orang kaya enggak zakat kan enggak ketahuan. Ada orang muslim enggak puasa, enggak ketahuan. Enggak ketahuan padahal dia enggak puasa tapi pura-pura buka puasa. Ada orang enggak haji. Wajar, bisa jadi dia enggak mampu. Ada orang syahadat. Apa harus keluar-keluar? Setiap ketemu orang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan, enggak ada. Makanya syiar yang paling zahir dari syiar Islam itu adalah salat. Kenapa? Ada kumandang azan, dikumandangkan azan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zaman dahulu kalau mau menggempur suatu kaum, kalau belum jelas status mereka ini, beliau selalu menunggu waktu subuh. Beliau menunggu waktu subuh, ada suara azan, berarti mereka muslim. Tahan. Enggak ada suara azan, serang. Jadi syiar Islam yang paling nampak, yang setiap hari kita lihat, itu adalah apa? Nah, salat. Kita mau pergi ke satu daerah, suatu negara, suatu wilayah, kita mengetahui mereka ini muslim atau bukan muslim dari mana? Dari puasanya, dari zakatnya, atau dari mananya? Dari tempat salat. Kita lihat, ini negara apa? Ini kok nggak ada masjid sama sekali. Jauh kita baru dapat masjid satu. Begitu dapat masjid satu, yang sholat cuma kita berdua sama teman. Ini masjid nyasar kayaknya ini. Jadi syiar Islam yang paling nampak, yang paling jelas, yang terlihat orang itu adalah apa? Salat. Maka kalau orang meninggalkan salat, kata Abu Hurairah, para sahabat melihat, beranggapan tidak ada satupun amalan meninggalkannya adalah kufur selain salat. Gak ada alasan. Dan ini justru syiar ini yang banyak diremehkan oleh orang. Kalaupun tidak meremehkan salatnya, kadang-kadang meremehkan apa? Ketentuan-ketentuannya, tuntunan-tuntunannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fawailun lil musallin, binasa celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang melalaikan salatnya, lalai dari salatnya.
Bukan lalai di dalam sholatnya, tapi lalai dari sholatnya. Kadang dia sholat, kadang tidak. Dia lalaikan waktunya, kadang-kadang sholat asar menjelang tenggelam matahari, kadang-kadang sholat zuhur menjelang masuk sholat asar, kadang-kadang sholat subuh menjelang terbit matahari. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang seperti ini, sholat asar menjelang tenggelam matahari, beliau mengatakan, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya munafik. Dari mana? Dari ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan di antara ciri munafik apa? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menunaikan salat malas. Kan ada orang kadang-kadang salat ya, kayak enggak ada tulang banget. Salat kayak enggak niat. Allahu Akbar. Gini tuh, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung tidur. Ente ini enggak niat banget sih. Ente ini menghadap kepada Allah. Salat itu menghadap ke siapa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah setelah selesai salat, beliau melihat di depan mimbar ada liur. Di depan dinding depan ada liur. Rasulullah membersihkannya, kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Idza shalla ahadukum fala yabsuqanna qibala wajhihi fa inna Allah azza wa jalla qibala wajhihi." Kalau kamu sedang menunaikan salat, maka jangan sekali-kali kamu meludah di depanmu, karena Allah Subhanahu wa taala sedang berada di depanmu. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda. Jangan sampai kita seperti salatnya munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salat malas-malasan. Beda. Yang namanya ibadah, barakallahu fikum ya ikhwan, kalau kita nikmati luar biasa. Allahu Akbar. Itu dari lafadznya aja kan enak banget. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu enak dengar dan nikmat gitu loh. Bedakan dengan kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, kayak nggak niat. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak nggak ada niat, itu kayak nggak ada niat. Menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi kayak nggak ada niat. Padahal Anda sudah wudu, mulailah dari wudunya itu sudah dibagusin, kemudian salatlah dengan semangat. Kenapa? Kita bakal menghadap kepada Sang Pencipta kita. Salat dengan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asabahu hammun aw ghammun qala arihna biha ya Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sedih, galau, gundah gulana perasaannya, beliau mengatakan arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, tenangkan hatiku ini dengan salat. Tiba waktu salat, Bilal azan, kemudian qomat, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lupa semua humumat dunia, lupa semua itu pikiran dunia. Kalau kita apa? Begitu salat, ingat semua pikiran dunia. Itu kalau kita. Begitu Allahu Akbar, ingat semua pikiran dunia. Ya Allah, token listrik mau habis, kuota internet habis. Ya Allah, istri dari tadi minta uang nafkah belum dikasih, ngamuk. Ingat semua. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan Allah menjadikan kelezatan, keindahan, ketenangan mata saya, pikiran saya di dalam sholat. Begitu sholat, sudah lupa semua. Ini kan susah. Susah. Kalau kita kan begitu sholat, ingat semua apa yang tidak diingat di dalam sholat. Dari mana membayar hutang ini. Mana ini udah tanggal segini, kontrakan juga belum kebayar. Pusing kita. Pusingnya di dalam sholat. Tapi setelah sholat, ketemu orang kerja udah nggak pusing lagi. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusingnya di luar sholat.
Begitu beliau salat, arihna biha ya Bilal, tenang hatinya, luar biasa khidmatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mengeluh dan mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dan mengajarkan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Jangan semua problem kamu itu kamu ceritakan sama orang. Percuma. Jangan setiap ada problem kamu ceritakan ke orang. Kata Rasulullah mengatakan apa? Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membantu menyelesaikan kebutuhan kalian, membantu hajat kalian, tapi dengan cara apa? Bil kitman, rahasiakan dari orang lain. Gak usah cerita-cerita. Saya habis begini, saya habis sekian, saya habis, nggak usah, santai aja. Nah, nggak usah cerita-cerita. Istri mau laporan tadi saya belanja habis sekian, nggak usah laporan. Duit keluar kok mau laporan, kecuali kalau dapat duit baru cerita, nggak apa-apa. Pusing. Kenapa habis gini? Kenapa udah habis udah? Pusing pikirannya. Nggak usah laporan pengeluaran. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengambil sesuatu apa yang kita miliki di dunia ini kecuali Allah akan gantikan. Itu prinsipnya. Kalau kita ikhlas. Kalau kita ikhlas. Allah mengambil sesuatu dari kita, siap-siap suatu saat Allah akan gantikan. Kalau kita ikhlas. Sementara kita kadang-kadang kalau sudah kehilangan sedikit masalah, sedikit aja kadang gua kepikiran udah stres, nggak perlu. Makanya di dalam Al-Quran apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Apa artinya? Sesungguhnya manusia ini diciptakan dengan sifat yang penuh keluhan. Penuh keluhan. Khuliqa halu'a. Mengeluh. Miskin mengeluh, kaya mengeluh. Miskin mengeluh, ya Allah hidup saya susah banget ini semua. Kaya mengeluh, kenapa? Ya Allah memang saya kaya, tapi semua sertifikat PKB mondok di bank semua. Ngeluh, itulah sifat manusia. Susah mengeluh, bahagia mengeluh. Khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Tatkala manusia ini ditimpa musibah, dilanda malapetaka, jazu'a, dia mengeluh dengan penuh sifat putus asa, seakan-akan udah mau stres, udah mau gantung diri. Kemudian apa? Wa idza massahul khairu manu'a. Namun ketika dia bahagia, diam. Ketika usahanya lagi ngedrop, ketika usahanya lagi bangkrut, curhat ke ustadz, curhat ke kiai sampai nangis. Tolong didoakan Ustadz, saya minta nasihat Ustadz, gini semuanya. Begitu usahanya kata Ustadz, amin, mudah-mudahan Bapak sukses lagi, antum sukses lagi Pak, insya Allah kembali. Begitu dia kaya lagi, sukses lagi, takut ketemu Ustadz, takut sodorin proposal. Barangkali antum membantu. Itulah manusia. Kalau dia susah, ngeluh. Datang nangis ke rumah Ustadz, tapi kalau sudah bahagia lupa. Lupa. Kecuali apa kata Allah? Illal musallin. Subhanallah. Kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum illal musallin alladzina hum fi salatihim illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Subhanallah. Orang yang salatnya benar-benar khusyuk, salatnya dijaga, terjaga, insya Allah akan terhindar dari sifat seperti itu. Maka anakmu ataupun siapa saja, dia mau kuliah, dia mau sekolah, dia mau apa saja, suruh jaga satu, sholat. Dia sudah sholat, kondisikan jangan sholat asal-asalan. Jangan sholat asal-asalan. Kenapa? Baik dan buruknya kamu itu adalah tergantung sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholatmu itu benar, ikhlas lillahi ta'ala, dan benar-benar syaratnya, rukun wajibnya terpenuhi, maka niscaya sholatmu itu akan mencegah anda dari perbuatan keji dan mungkar. Kok ada seorang yang rajin sholat, haji, pejabat, koruptor, sholatnya nggak benar?
Kalau salatnya benar, dia akan takut dosa karena di dalam salat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Korupsi bukan jalan yang benar. Tapi karena memang salatnya enggak benar, akhirnya perbuatannya pun enggak benar. Kemudian yang berikutnya, qala Ibnu Hazm rahimahullah, berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, la dzamba ba'da syirk, tidak ada dosa setelah syirik kepada Allah a'zama min tarkis shalah, lebih besar daripada meninggalkan salat. Enggak ada dosa yang lebih besar setelah syirik selain meninggalkan salat. Hatta yakhruja waktuha, sampai keluar waktunya. Wa qatlu mu'min bighairi haqqin, dan yang ketiga adalah membunuh seorang mukmin tanpa hak, tanpa syar'i. Dosa yang paling besar. Kata beliau, tidak ada dosa yang paling besar selain syirik setelah syirik kecuali meninggalkan salat. La haula wala quwata illa billah. Penting ya ikhwan, subhanallah. Salat, dan itu yang paling ditakutkan oleh orang-orang barat. Yang ditakutkan oleh orang-orang barat itu ya ikhwan, bukan kaum muslimin ini bisa menciptakan senjata, bukan. Bisa menciptakan tank-tank penghancur, pesawat tempur, kapal selam. Yang ditakutkan barat itu kalau kaum muslimin ini rajin sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kaum muslimin ini rajin ibadah, taat kepada Allah, sholatnya rajin, doa mereka apa? Makbul. Satu-satunya senjata yang tidak bisa diciptakan. La yaruddul qada illa du'a. Maka kau orang-orang kafir, orang-orang orientalis berusaha menghancurkan kaum muslimin dimulai dari dijauhkan dari masjid. Dijauhkan dari masjid. Bagaimana dikesankan supaya anak muda yang rajin sholat, yang rajin ta'lim, yang belajar itu dianggap apa? Teroris. Dianggap teroris. Bahwa yang namanya kegiatan-kegiatan masjid itu adalah kegiatan teroris, dipantau, diawasi, dimata-matai. Subhanallah. Bahkan dibubarkan kadang, sementara lokalisasi dibiarkan. Pengajian dibubarkan, lokalisasi dikawal, bahkan kadang dibiarkan. Kenapa? Itulah cara mereka. Bagaimana kaum muslimin ini supaya jauh dari tempat ibadah. Kemudian para ulama, peran para ulama dijatuhkan di bawah para ulama, dijauhkan ke umat ini dari ulamanya. Karena dengan itu orang-orang barat merasa kita sudah terwakili. Kita sudah terwakili, biarkan mereka kaum muslimin akan perang dengan sendirinya, kita nonton. Tapi kalau kaum muslimin ini taat, sholat, rajin ibadah, mengenal sunnah, itu yang nggak bisa mereka kalahkan. Kemudian yang berikutnya, qala Rawa Hammam nabba'ana Qatadah anil Hasan an Hurayth ibn Qabisah qala haddathani Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh. Awal pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat dari amalan kita ini adalah salat kita. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik maka beruntunglah dia dan selamatlah dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira hasanahu Tirmidzi. Namun kalau salatnya buruk, rusak, maka dia telah rugi dan menyesal. Awal pertama kali dihisab. Makanya sekali lagi barakallahu fikum, pendidikan anak yang pertama kali kamu mulai dari sholat. Kamu mau meluruskan keluargamu, istrimu, anakmu, orang tuamu, apa saja, enggak usah banyak ngomong aja dulu, sholat. Diajak sholat aja dulu. Sholat. Nanti dengan sholat insya Allah ta'ala kalau memang benar-benar sudah tertanam di dalam hatinya, akan berubah dia. Karena salat itulah yang akan merubah orang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah asabtu dzamban.
Ya Rasulullah, tadi saya berbuat dosa. Saya berbuat dosa besar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asallaita ma'ana al-'asr?" Tadi kamu salat asar sama kita di sini? Qala na'am, iya. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tegakkanlah salat di awal hari dan penghujung hari, karena sesungguhnya salat itu dapat menghapus kejelekan dan keburukan. Inna salata wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Kebaikan dapat menghapus keburukan. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla jelaskan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahu akbar. Maka sekali lagi, salat diawali, kerusakan orang dimulai dari salatnya. Dimulai dari salatnya. Ada cerita seorang ulama, barakallahu fikum, ketika dia sedang safar dengan rombongan, kemudian rombongan berjalan, dia ditinggal sendirian. Ditinggal sendirian. Datang seorang wanita, menggodanya, menawarkan diri di tengah padang pasir, menawarkan diri, dipaksa untuk berzina. Yang namanya juga tabiatnya laki-laki, kalau ada wanita kan tetap aja, apalagi sepi kosong, tapi apa? Salat saya, eman-eman salat saya nggak mungkin mengorbankan, enggak, saya nggak mau, salat saya. Nggak ada orang sepi, dan Allah Subhanahu wa taala melihat salat saya, dia berusaha menghindar, menjauh. Kenapa? Salat. Dalam kondisi apapun, jaga salat malammu, jaga salat duha, jaga salat 5 waktu sehari semalam, jaga salat pada waktunya. Insya Allah akan terlindung kita. Insya Allah kita akan terlindung. Pertahankan barakallahu fikum, terutama jaga kekhusyuan juga di dalam salat kita barakallahu fikum. Qala, awal yang pertama kali, amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat apa? Salat. Maka perbaikilah salat kita. Perbaikilah salat kita. Demi Allah ya ikhwan, kita ini kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin seperti ada seorang seperti itu yang capek. Datang, Rasulullah sedang ngobrol dengan para sahabat di masjid. Ada orang masuk masjid salat. Salatnya cepat-cepat karena ingin salaman kepada Rasulullah. Salat, assalamualaikum, salaman. Kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salat, kamu belum salat. Saya sudah salat, enggak salat. Ini padahal sudah salat sampai salam. Kata Rasulullah, kamu kembali salat. Kebanyakan orang zaman sekarang, kalau seandainya pada saat itu kata Rasulullah, salat lagi kalian semuanya. Akhirnya ini orang salat. Salat, salam, habis salam ketemu Rasulullah, cepat-cepat salaman. Kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali salat, kamu belum salat sama sekali. Sampai 3 kali. Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzalik. Saya enggak bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Fa'allimni, ajari aku gimana caranya. Saya cuma bisanya seperti itu aja. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah dari tumakninahnya, dari takbirnya. Maka perbiasakan ketika kita sholat itu nikmati apa yang kita ucapkan. Nikmati apa yang kita ucapkan. Jangan seperti yang tadi kita contohkan. Kayak nggak ada niat, kayak malas banget. Tangannya aja kadang nggak sampai sejajar dengan daun telinga. Tangan cuma nih, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak ada niat sama sekali. Nikmatilah ibadah yang kita kerjakan, barakallahu fikum. Sama halnya ketika puasa ya ikhwan. Ketika antum puasa, kalau antum benar-benar tidak niat, rasanya beratnya luar biasa puasa. Tapi kalau diniatkan benar-benar lillahi ta'ala, ringan, gak terasa tahu-tahu udah buka puasa. Sholat juga seperti itu. Padahal kalau kita lihat apa ya, sholat cuma 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Tapi kadang-kadang ya Allah cepatnya orang sholat. Habis itu apa? Handphone yang dia ambil. La haula wa la quwata illa billah. Maka sadarlah barakallahu fikum ya ikhwan. Tadi Rasulullah mengingatkan kita apa? Yang pertama kali bakal dihisab kelak di hari kiamat apa? Salat kita.
Apa salat asal salat? La. Kata Rasulullah, fa in hasunat wa saluhat. Kata Rasulullah, fa in saluhat, jika salatnya benar. Coba lihat. Bukan jika salat, la. Fa in salahat, kalau salatnya benar, tumakninanya, khusyuknya, maka beruntunglah dia. Salat sih iya, yang susah itu apanya? Khusyuknya. Karena pada saat kita salat itu setan menyerang kita. Jangan pernah merasa menang dari godaan syaitan ketika kita salat. Kenapa? Ketika kita salat, paling tidak setan mengambil keuntungan dari salat kita supaya kita tidak khusyuk di dalam salat. Kata setan, ini orang kok kelas berat juga ya. Saya goda supaya jangan sholat, dia tetap sholat. Kata setan, jangan dikira saya menyerah. Enggak, bagaimana caranya? Minimal setan mengambil bagian dalam sholat kita supaya kita tidak khusyuk. Setan minimal mengambil bagian di dalam sholat kita, sehingga pada saat kita sholat, barakallahu fikum, sudah mulai ingat macam-macam. Paling tidak setan dapat itunya. Setelah selesai sholat, setan masih ada kesempatan untuk mengambil kesempatan apa? Mulai dari zikirnya kita. Enggak zikir langsung keluar. Banyak yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, langsung keluar. Enggak zikir sama sekali. Jadi yang namanya setan itu sebisa mungkin dia manfaatkan, dia bisa masuk. Setelah selesai sholat, enggak ada astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak, ta'adhal jalali wal ikram, subhanallah, subhanallah. Enggak ada sama sekali. Setelah selesai sholat, handphone. Kalau enggak handphone, langsung keluar. Duduk paling belakang sana. Padahal tuntunannya setelah selesai sholat apa ya kawan? Zikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jalasa ahadukum fi musallahu alladhi shalla fi, apa namanya, kata Rasulullah, wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi, yaqulun Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yuhdith fihi ma lam yu'dhi fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat bersalawat, mengucapkan salawat untuk kalian, pada kalian, selama kamu duduk di tempat salatmu. Berzikir atau menunggu salat, kamu habis salat sunnah menunggu salat wajib, selama kamu duduk di tempat salatmu, malaikat mengucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, terimalah taubatnya. Didoakan oleh malaikat selama kamu duduk di tempat dudukmu, selama engkau belum berhadas, dan selama engkau tidak mengganggu orang lain. Namun setan mengambil kesempatan. Bolehlah, alhamdulillah tadi kamu sholat sudah berhasil, saya ganggu sampai kamu gak konsentrasi, ingat macam-macam. Karena sholat, setan itu ketika kita sholat, kata Rasulullah, datang mengingatkan kita, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Berhasil kita salam, sholat kita alhamdulillah gak batal, tapi paling tidak pahalanya kurang. Maka syaitan memanfaatkan kesempatan, jangan zikir. Ngapain kamu zikir? Akhirnya kadang-kadang seperti itu, selesai sholat, ini semuanya langsung ke belakang. Ya, kalau ke belakangnya mungkin kalau masjid kita seperti di sini mungkin sudah biasa saling memaklumi ya. Tapi kadang-kadang sholat di masjid yang tidak kenal sunnah. Sholat soft paling depan, di belakang jamaah kadang 5 soft. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, langsung keluar aja duduk ke tembok masjid sambil sandaran zikir, gak ada niat sama sekali. Akhirnya diketawain orang dan diejek orang. Yang jelek lagi kadang-kadang orang ejeknya bukan pribadinya, tapi apa? Jenggotnya kadang. Ya, jenggot ya kayak gitulah. Makanya antum jangan sampai seperti itu. Kenapa? Akhirnya membuat syiar jenggot itu seakan-akan apa? Kejelekan, padahal kan baik. Tapi ini benar, dia menyalahkan itu benar, karena memang salah. Kenapa antum nggak duduk di tempat antum salat? Alasannya karena nggak mau salaman, nggak mau doa bersama. Kamu dipaksa, kamu zikir, duduk zikir. Makanya Rasulullah mengatakan, fa in salahat, kalau salatnya benar, maka selamat beruntung. Jadi perhatikan itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk zikir.
Sholat sunnah bersama jamaah yang lain. Jangan sholat sunnah orang lain di belakangin. Saya pernah di suatu tempat daerah, diundang, yang undang mantan bupati di Masjid Raya. Oh ya, jamaah otomatis ramai. Tapi kan gimana coba kelakuan ikhwan gitu? Sebagian mereka ya. Sholat zuhur sampai zuhur, acara daurah sampai sholat zuhur. Imamin. Ini imamnya masih amin. Makmum yang lain masih amin. Ada sebagian teman kita langsung berdiri sholat. Sholatnya maju lagi. Kan kayak gini lah kurang lebih lah. Maju lagi, maju sholatnya, tapi geser ke sebelah sana. Ada berapa orang gitu saya lihat, ya Allah. Geser ke sebelah sana, ini di belakangnya orang tua amin, amin, dia ruku. Saya yakin di dalam hati ini orang pingin tak tendang aja biar tembok kepalanya. Di belakang orang tua amin, ngaminin doa, dia nggak punya ruku lagi, sholat sunnah ruku. Saya, ya Allah, ya kayak gini ini yang membuat fitnah. Kita terlalu kaku dalam bermasyarakat. Gak kuat saya waktu itu. Yang semestinya udah selesai, akhirnya habis sholat zuhur, langsung. Habis sholat zuhur, panitia ada sedikit tambahan materi. Apa Ustaz? Sedikit tambahan materi sini. Langsung, cobalah jaga adab lah. Kalaupun itu adalah di dalam anggapan antum bahwa berdoa bersama tidak ada sunnah, salam-salaman setelah sholat tidak ada sunnahnya. Kalaupun itulah anggapan, tapi apa salahnya kalian menghargai orang dan adab dijaga? Sangat tidak etis. Ada orang lagi amin doa, kamu sholat di depannya, ruku, sujud, kamu pasangin apa itu orang di belakang? Orang tua lagi. Apa salahnya ada antum jaga adab? Orang punya ilmu nggak punya adab, nggak bakal berguna ilmunya. Jadi tolonglah jaga adab. Apa beratnya duduk sampai nunggu orang selesai amin, sholat bareng, sholat jamaah bareng-bareng. Sunnah setelah sholat sunnah pulang bareng sama jamaah kaum muslimin. Jangan selalu nyeleneh. Kalau anggapannya sudah begini berarti nggak ada adab lah. Kalau anggapannya berarti tidak ada doa berjamaah setelah sholat, tidak ada salam-salaman, berarti nggak punya adab. Langsung aja di depan orang, nggak mungkin gitu dong. Nah, setahun kemudian diundang lagi di masjid. Alhamdulillah nggak ada lagi yang kayak gitu. Karena memang perlu. Kita ini nggak bisa. Kadang-kadang bagian orang bicara dalam hati, kalau saya nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Untuk kebaikan. Akhirnya apa? Yang korban siapa? Ketika orang-orang seperti ini mencerminkan seperti itu, akhirnya yang dicelahkan bukan pribadinya kan? Yang dicela apa? Gamis. Yang dicela apa? Jenggot. Akhirnya seakan-akan ya udah orang kalau ngelihat jenggot ya gitulah. Kaku akhirnya. Padahal kan nggak semua. Tapi karena kelakuan orang-orang seperti inilah yang mencoreng biasa aja. Makanya perhatikan barakallahu fikum ya ikhwan. Salat dijaga. Salat adab. Salat kita, adab kita dijaga. Fa in salahat salatu. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, coba lihat ini yang tadi saya. La ilaha illallah. Coba kalian ucapkan dengan irama yang benar-benar syahdu, itu lezat sekali. La ilaha illallah dengan la ilaha illallah. La ilaha. Enggak ada yang sama sekali. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi orang hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka telah terlindung dari saya harta dan darah-darah mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali kalau mereka melanggar haknya Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan Allah yang akan menghisab mereka. Subhanallah. Maknanya apa ya ikhwan? Artinya kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau orang sudah sholat, mengeluarkan zakat, dia adalah muslim. Kehormatannya, hartanya, semuanya terlindung. Masalah dia niat baik atau tidak baik itu hisabnya di mana? Hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kita tidak punya hak untuk selalu menghakimi dan menghukumi orang.
Nggak boleh. Itu orang hizbi, itu orang sururi, itu orang. Semenjak kapan kamu diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghakimi orang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah mendakwakan kebenaran untuk menghakimi orang. Tiap hari itu orang kafir, itu orang kafir, itu orang, nggak ada. Beliau menyampaikan kebenaran. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Wala tanabadhu bil alqab." Dan jangan kamu suka menggelar-gelari orang. Bukan urusan kamu. Suka menggelar-gelari orang ini, ahlul bidah ini. Kalau ternyata enggak benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man qala li akhihi al-muslimi ma laysa fihi har alaih. Siapa yang menuduhkan sesuatu kepada saudaranya seorang muslim dan ternyata tidak benar tuduhan itu, maka tuduhan itu akan kembali kepada dia. Makanya orang biasanya menuduh orang itu sesuai dengan karakter dia. Kau perhatikan ini. Orang kalau biasa menghukumi orang, menuduh orang, ini orang penghasad, ini orang jelek, ini orang busuk hatinya, ini orang, itu biasanya karakter dia. Kalau karakter dia baik, nggak bakal ngomongin orang seperti itu. Tapi karena hatinya seperti itu, sehingga dia merasa orang lain juga begitu ke dia. Orang yang hasad, coba antum perhatikan orang yang hasad. Dikit-dikit kalau ngomong, ini orang hasad kepada saya, ini orang. Kamu nasihatin dia, nasihatin kebaikan, kata dia apa? Antum hasad kepada saya. Kadang-kadang mikir, saya hasad apa ya pada orang ini ya? Motor aja nggak punya, kok saya hasad? Tapi kenapa? Karakternya dia memang begitu, sehingga menganggap orang seperti itu semuanya. Dan itu adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala li akhihi ma laysa fihi har alaih. Siapa yang menuduhkan sesuatu pada saudaranya yang ternyata tidak benar, maka akan kembali tuduhan itu pada diri dia. Istilahnya orang-orang tua kita dulu apa? Kamu jangan suka nunjuk orang, nak. Kalau kamu suka nunjuk orang, itu kembali kepada dirimu sendiri, 3 jari, 1 jari ke orang. Tapi lewatnya bawah nggak kelihatan. Mana dia orangnya? Tuh orangnya. Tuh. Satunya ke orang lain, 3-nya kemana? Diri sendiri. Ini loh jelek. Mana orang yang jelek, orang yang hasad. Tuh orang yang hasad. 3-nya kemana itu? 3-nya diri sendiri. Cuma lewat bawah nggak kelihatan. Jadi orang-orang tua kita itu kalau kita sadari, orang-orang tua kita dulu ngajarkan kepada kita filosofi kehidupan tanpa dalil, tapi mereka saring dari dalil. Nah, kamu jangan suka nunjuk orang, nak. Kamu kalau nunjuk orang 1 jari ke orang lain, 3 jari kembali kepada diri kamu. Orang biasanya kalau suka nunjuk anaknya orang, ya Allah anaknya, ya Allah anaknya, ya Allah anaknya. Suatu saat terjadi pada anaknya sendiri. Kenapa 3 jari ke kamu? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Doa orang yang ketika melihat orang yang sedang kena musibah apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa. Ketika melihat orang, entah itu anaknya mungkin bandel, anaknya mungkin kena musibah, dianya mungkin kena musibah, jangan kemudian kamu syamatah. Apa itu syamatah? Senang menari di atas penderitaan orang lain, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tudhiranna syamatatan li akhik fayabtalika wa yu'afik. Jangan sekali-kali kamu menunjukkan senang dengan musibah yang menimpa saudara kamu. Suatu saat Allah akan mencabut musibah dari dia dan akan menimpakannya kepada kamu. Itu sering terjadi. Sebagian ulama mengatakan, man adhara syamatatan li akhihi ubtuliya bih. Siapa yang menampakkan syamata, syamata itu ejekan kepada orang lain, maka suatu saat dia akan tertimpa sendiri itu ejekan ini. Wal'iyadzu billah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisab mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, saudara kita kaum muslimin mereka salat, saudara kita, enggak usah hukumi macam-macam. Enggak usah hukumi macam-macam. Mereka ini salat, sayangnya mereka ini, mereka itu, sayangnya apa? Apa kamu megang kunci surga? Jadi kadang-kadang kita ini, saudara kita kaum muslimin sudah salat, masih aja sayangnya. Seakan-akan kita paling suci, paling benar. Alhamdulillah mereka salat. Fa in tabu wa aqamus shalah, mereka salat sudah selesai. Mereka salat, tapi sayangnya mereka belum kenal hidayah, belum kenal sunnah. Kenal sunnah itu mereka sholat sunnah.
Itu mereka sholat sunnah, berarti udah kenal sunnah dong. Nah itu mereka sholat pakai sarung, pakai ini udah kenal sunnah. Mau aja maksudnya belum ngaji gitu aja udah. Jangan terlalu sempit menilai orang. Orang yang sebelum sama dengan kita berarti belum kenal sunnah. Kalau orang yang belum sama pakaiannya dengan kita berarti belum kenal sunnah. Siapa bilang? Apa celana ketat itu sunnah? Kan masih banyak di antara kita yang ngaji pakai celana ketat. Apa celana ketat sunnah? Kan enggak. Rasulullah enggak pakai celana ketat. Cuman kadang-kadang kita ini terlalu sempit menilai orang. Sebelum seperti kita, sebelum ngaji di kita belum benar orang. Salah itu seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Lihat hadisnya. Umirtu sampai mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat. Menegakkan sholat mereka saudara kita. Udah nggak usah ada embel-embelnya. Mereka adalah saudara kita. Sholat. Masalah kesalahan, masalah ini nggak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Itu semestinya ketika kita menilai orang. Qala wa an Abi Sa'idin al-Khudri anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, takwalah engkau kepada Allah. Faqala wailak alastu ahaqqa ahli al-ardi an attaqiyallah. Maka Rasulullah mengatakan, binasa engkau, bukankah aku orang yang nomor 1 yang paling bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ala adribu unuqahu ya Rasulullah. Maka Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya orang ini. Qala la la'allahu an yakuna yusalli. Subhanallah. Muttafaqun alaih. Indahnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Muhammad ittaqillah. Wahai Muhammad, takutlah engkau kepada Allah. Wah, ini kan sakit hati banget digituin. Perasaan saya sudah baik masih aja dibilang kamu itu orang, kamu harus berbuat baik. Ittaqillah ya Muhammad, takut engkau kepada Allah wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan apa? Wailak, celaka engkau. Bukankah saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah? Yang mengajarkan kalian takwa kepada Allah itu siapa? Kan saya. Lah kalian mau menyaingi takwa saya? Enggak mungkin. Kalian harus meneladani takwa saya. Maka Rasulullah mengatakan, wailah, celaka engkau. Khalid bin Walid emosi dengan mengatakan, da'ani adribu unuqahu ya Rasulullah, biar saya penggal lehernya aja ini orang. Apa kata Rasulullah? Da'ahu, biarkan. Barangkali satu saat dia akan menunaikan salat. Allahu Akbar. Maka kita barakallahu fikum ya ikhwan, jadilah orang yang bijaksana. Orang sering tanya, Ustadz, apa hukumnya saya punya tetangga yang tidak sholat? Ustadz, apa hukumnya bagaimana menyikapi orang tua yang tidak sholat? Bagaimana menyikapi saudara yang tidak sholat? La haula wa la quwata illa billah. Apa beratnya? Bagaimana menyikapi orang tua yang nggak sholat? Diajak sholat, selesai. Diajak sholat, selesai. Jangan mau kamu diadu domba oleh ustadz yang kamu tanya. Akhirnya kata ustadznya apa? Hati-hati aja dari orang tua seperti itu, diajak sholat, kalau enggak pokoknya hati-hati. Bahaya kan? Kamu diadu domba dengan orang tua kamu. Saat bagaimana menyikapi anak saya enggak sholat, diajak sholat. Selesai. Sudah diajak enggak mau, diajak sholat. Sudah berulang, diajak sholat. Selesai. Mau diapain? Mau tukar tambah? Diajak sholat. Enggak usah selalu menghakimi orang. Bagaimana, itu kan mau menghakimi. Kamu ajak sholat, ayo sholat. Kita sholat. Selesai urusan. Rasulullah SAW mengatakan, barangkali dia suatu saat akan menunaikan sholat. Kita harus selalu husnudzon kepada orang. Kita harus husnudzon kepada orang. Kemudian yang beriwayat yang lainnya. Warawal Imam Ahmad fi musnadih. Min hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yuhafidh 'ala as-salah lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf.
Siapa yang tidak menjaga salatnya, maka tidak akan ada cahaya ataupun bukti hujjah apapun di hadapan Allah, dan dia tidak akan selamat. Dan dia kelak di hari kiamat dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. La haula wala quwata illa billah. Teman-temannya. Wa bi'sa maswal mutakabbirin. Dan itu adalah seburuk-buruk tempatnya orang yang sombong. Orang enggak sholat itu kan sombong. Aneh kadang-kadang di Indonesia ini. Pasang drum di tengah jalan. Ngenceleng untuk pembangunan masjid. Tapi mereka enggak sholat. Astagfirullahaladzim. Ngenceleng untuk pembangunan masjid tapi enggak sholat. Enggak ada wajah-wajah sholat itu enggak kelihatan. Jadi dari situ aja kan orang udah curiga itu. Kalian ini enggak sholat. Kenapa kalian ngenceleng di sini? Jangan mencoreng Islam. Cobalah kalau kalian sholat. Ada orang yang kadang-kadang kerja di masjid, nggak sholat. Istrinya berjilbab. Ternyata istrinya berjilbab juga nggak sholat. La ilaha illallah. Ini namanya tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini namanya talbisul haqqi bil batil. Menyamarkan kebatilan menjadi kebenaran. Seakan-akan dia adalah muslimah karena berjilbab, ternyata nggak pernah sholat. Wal'iyadzubillah. Salat itu akan mendapatkan ketenangan hati, ya ikhwan. Kalau hatimu dengan salat tidak tenang, sadar, berarti ada penyakit hati. Kamu ada masalah berat yang kamu hadapi. Kemudian kamu salat, hatimu nggak tenang, sadar berarti ada penyakit di hati kamu. Tapi ketika kamu salat, nikmat, alhamdulillah, nikmat rasanya. Itulah yang semestinya salat. Kenapa Rasulullah mengatakan saya itu kalau udah salat tenang hati saya. Sejuk mata saya. Maka salat barakallahu fikum jadikan sebagai rutinitas kewajiban kita dan kebutuhan kita. Qala wa hadhihi nusus. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, nas-nas ini semua yushiru bi kufri tarikus shalah, menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa harramahu Allah 'alan nar. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali Allah akan haramkan atasnya neraka jahanam. Fa muakhirus salati an waqtiha sahibu kabiratin. Camkan ini. Orang yang menunda salat dari waktunya, maka orang itu adalah pelaku dosa besar. Yang sering seperti ini siapa ini? Orang yang sering menunda-nunda salat dari waktunya, mohon maaf, yang sering ibu-ibu. Kenapa? Merasa saya kan nggak wajib salat berjamaah di masjid. Azan suaminya diamukin lagi tidur. Sholat pak, itu sudah azan, pergi sholat sana. Suaminya bangun wudhu, sholat ke masjid. Pulang-pulang dianya sendiri masih goreng tempe di dapur. Mah sudah sholat, tanggung, goreng. Padahal tadi ngamuk pada suaminya suruh sholat. Sholat pak, itu udah komat. Suaminya pergi pulang dari masjid, suami masih goreng tempe. Tanggung pak, nanti ini udah lapar. Udah habis goreng tempe, nyuapin di meja makan, nasi, gorengan, makan. Suaminya makan, dia ikut nemanin makan. Habis makan, piring kotor, nyuci piring. Habis nyuci piring, capek rebahan. Suaminya bilang, mah udah sholat belum? Ntar pak, capek banget. Suaminya mau ngamuk kayak ngamuknya dia, nggak bakal. Kenapa? Laki-laki punya akal, kalau wanita punya perasaan. Akhirnya suaminya diem aja. Makhluk kayak gini kalau diamuk jadi apain? Bangun jam 2. Jam 2 lewat malahan. Jam 2 baru wudu, sholat, ini semuanya. Ternyata baru selesai mau wudu, anaknya nangis.
nyusuin anak, ngurusin anak, ini semuanya jam 3 kurang 1/4, alhamdulillah masih ada waktu sholat zuhur. Wudu, sholat zuhur, selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adzan asar, alhamdulillah lumayan masih ada wudu. Satu wudu untuk sholat zuhur dan asar. Bukannya istighfar, bukannya innalillah, malah alhamdulillah. Habis sholat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, bukannya duduk zikir sambil nangis, sambil tadabbur, enggak, sambil rebahan, langsung rebah. Capek. Awalnya sih jarinya masih gerak-gerak, subhanallah, lama-lama udah mati semua, enggak ada gerakan apa-apa itu. Maka ibu-ibu perhatikan ini. Bukan berarti kalian tidak wajib sholat berjamaah, itu seenaknya ngatur waktu sholat. Ya. Kadang-kadang dinasehatin suaminya ngelawan, kata dia kayak nggak tahu kelakuan lu aja. Maka dengarkan itu, coba. Jangan ibu-ibu karena nggak sholat berjamaah, anggapannya nggak sholat berjamaah nggak wajib, sehingga seenaknya ngatur waktu sholat. Akhirnya apa? Kalau sudah ditunda, nggak bakal sholat sunnah, malas, nggak bakal zikir. Tapi coba kalau begitu azan, tinggalkan gorenganmu, tinggalkan kerjaanmu, begitu azan, masuk kamar mandi, bersiap-siap, wudu semuanya, sholat sunnah, setelah sholat sunnah, sholat wajib, setelah sholat wajib, duduk, zikir, subhanallah sampai selesai, setelah itu sholat sunnah ba'diyah, baru kemudian kembali. Nah, itu baru benar. Tapi kalau ditunda-tunda, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sholat subuh dijamak dengan sholat duha. Astaghfirullahalazim. Ini sering terjadi. Wa tarikuha bil kulliyati, dan orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan, a'nis salatal wahida, yakni salat satu aja, kaman zana wa saraq, sama hukumnya dengan orang yang berzina atau mencuri. Li'anna tarka kulli salatin au tafwitaha kabira, karena meninggalkan semua salat ataupun mengabaikannya itu tergolong dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marratin, kalau ia mengulang-ulangi itu, kana min ahlil kaba'ir illa an yatub, maka dia adalah pelaku dosa besar kecuali kalau dia taubat. Fa in lazama tarkas salati fa huwa minal akhsarin al ashqiya al mujrimin. Kalau ashqiya al mujrimin, kalau dia terus-terusan meninggalkan salat, maka dia adalah orang yang merugi, orang yang sengsara, dan orang yang mujrim. Nah, kalau di Indonesia malah dianggap wali. Sudah nggak wajib salat katanya wali. Nah, haula wala quwata illa billah. Kuburannya diziarahi ramai. Kenapa? Kuburan wali. Padahal nggak pernah salat. Jadi kalau udah dengar kesan wali itu, kayak wali itu baik banget. Padahal ada wali kota korupsi. Ini kuburan wali. Wali memang kalau wali mesti baik, itu ada wali kota korupsi masuk penjara dia. Ada wali santri, wali murid, wali nikah, wali setan ada, wali Allah ada sendiri. Kalau orang kadang sebagian masyarakat kita ini kalau udah dengar istilah wali, wow, belum tentu wali itu baik. Dalam Al-Quran sendiri wali itu ada dua, wali Allah, ada wali syaitan. Na'am, barakallahu fikum, wallahu alam bissawab, walhamdulillah. Ilahuna, karena saya masih ada jadwal di kajian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.